Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang, Saka Tatal dan tim kuasa hukum telah menyiapkan 13 novum atau bukti baru. Bagi Saka Tatal dan tim kuasa hukum, pengajuan PK ini bukan untuk menantang atau melawan hukum, melainkan untuk membersihkan nama baiknya di hadapan publik. Jelang sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang, Saka Tatal dan tim kuasa hukum telah menyiapkan 13 novum atau bukti baru. Saka Tatal sejak awal kasus pembunuhan ini mencuat kembali adalah yang paling pertama menyatakan kalau dirinya tidak bersalah dan juga tidak terlibat. Ya sebetulnya novum itu kan sudah tertuang di dalam memori TK. Memang ada lebih dari 10, Mbak. Cuman saya memang berkontribusi terhadap 4-5 novum yang sifatnya visual. Artinya ketika sifatnya visual, dari novum yang saya serahkan ke tim PK Saka Tatal maupun ke tim Pradi, itu akan memperoleh gambaran yang jelas kondisi yang sebenarnya. Apa yang terjadi di 2016-2017. Apakah benar terjadi pembunuhan dan pemerkosaan? Karena novum di antara 4 atau sampai 5 novum visual itu memang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Mbak. Kita sebisa mungkin menyajikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi lain yang memahami SOP apa sih yang terjadi di kepolisian apabila ada hal-hal yang menganggap kita itu rekayasa. Makanya kita juga memohonkan beberapa saksi ex dari kepolisian yang memiliki jabatan tertentu. Tetapi apakah ketersediaannya atau tidak tetap diserahkan kepada yang bersangkutan. Di antaranya Bapak Susno Duaji, karena apa? Beliau pernah memiliki jabatan yang potensial di jajaran Polri. Karena kan yang ingin kita bedah, ingin kita ketahui, apabila seorang pelapor yang memiliki label ya anggota kepolisian kemudian melakukan tindakan penangkapan dan sekaligus pelaporan yang paham betul rincian peristiwanya, sementara saksi yang akhirnya menjadi tersangka belum di BAP, apakah betul menurut SOP kepolisian? Sebetulnya bagi Saka Tatal dan tim kuasa hukum, pengajuan PK ini bukan untuk menantang atau melawan hukum, namun untuk membersihkan nama baiknya di publik. Kuasa hukum mengungkapkan bahwa dokumen tersebut tidak hanya untuk membantu Saka Tatal, tetapi juga 7 terpidana lainnya. Dalam memilih seorang saksi, ini konteksnya apa? Apakah dia saksi peristiwa yang mendengar, melihat, mengalami, melakukan? Tentunya ini tidak. Apakah karena kepakarannya? Kepakarannya ini tentunya bisa dilihat dari rekam jejak. Tidak selalu pejabat tinggi itu kemudian tahu persis. Karena mungkin, kalau saya dulu Kombes pun masih meriksa. Sebagai penyidik. Itu masalah kompetensi. Kemudian integritas menjadi penting. Rekam jejak kelihatan tuh. Oh, di Polri selama bertugas bagus. Tapi ke SOP kan itu sama dong Pak semuanya Pak. Memahami. SOP sama, tetapi kembali ketika nanti menyampaikan di depan sidang pengadilan, biasanya ada elaborasi, penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan. Konteksnya apa? Ketika hakim nanya, Pak kalau kondisinya ini gini gimana? Karena apa? Dinamika di lapangan seorang penyidik itu harus cermat betul. Jadi tidak katakanlah harga mati, pasalnya, perkapnya bunyi gini, harus utuh dilakukan itu. Karena situasi di lapangan mungkin berbeda. Disinilah nanti bagaimana kecermatan seorang penyidik untuk menjabarkan pasal-pasal. Karena nggak mungkin kan untuk mengatur sampai detail. Ketika ini nanti diajukan, di sanalah akan diuji. Makanya tadi saksi perlu dihadirkan, barang buktinya apa. Artinya di sana tuh di sidang PK ini gitu ya? Iya, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu bahwa ada beberapa bukti visual. Ini penting sekali. Nanti tentunya akan diuji, misalkan
perlu bantuan forensik, digital forensik dan sebagainya. Apakah memang bukti itu benar atau tidak? Mudah-mudahan ini menjadi konkret dan bisa dibuktikan begitu. Betul, ya? dan berkontribusi pada penyidikan selanjutnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memang menjadi perhatian banyak pihak. Sehingga itu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit pun telah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan juga transparan dalam kasus ini. Tim TV One mengabarkan.